Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkan janji tersebut, Letnan Jenderal Komeichi Harada membentuk BPUPKI Dokuritsu Jubi Chosakai. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk dan diketuai oleh Dr. Hajime Widoyo Ningrat dan wakilnya Ichiban Hase yang berasal dari Jepang dan Suroso yang berasal dari Indonesia. Pada tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama atas usulan dari Dr. Hajime Widoyo Ningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama-tama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan dasar negara. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas dasar negara. Selanjutnya, silakan saudara-saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam rumusan dasar negara ini. Dan saya harap saudara-saudara sekalian untuk berpartisipasi untuk membangun negara ini. Saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dasar negara. Saya ingin menyampaikan rumusan dasar negara yang saya usulkan adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya menyatakan seperti ini? Karena semua fondasi dari dasar negara di mana bangsa kita peduli kepada sesama dan mencerminkan sikap kemanusiaan. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Bung Yamin, saya hargai kata Anda. Namun perlu diingat bahwa Indonesia bermayoritaskan Islam. Maka Indonesia harus berlandaskan Islam. Saya ingin menyampaikan pendapat saya. Terima kasih kepada Ketua bersama Wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan gagasan rumusan dasar negara. Rumusan dasar negara yang ingin saya sampaikan adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan, itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 2. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mendapatkan saran ini dari teman saya ingin memberi nama kalimat dasar negara ini Pancasila. Apakah saudara sekalian setuju? Bagaimana Ketua? Apakah usulan nama Pancasila bisa diterima? Ya, saya perwakilan dari semua anggota sidang. Bisa menerima usulan Pancasila sebagai nama dasar negara. Karena belum mendapatkan hasil yang pasti pada dasar negara, maka dibentuklah panitia kecil untuk membahas hal tentang dasar negara yang akan diketuai oleh Ir Soekarno. Terima kasih pada wakil yang telah menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Nama dasar negara pun sudah disepakati, yaitu Pancasila. Dengan demikian, sidang BPUPKI ini saya tutup. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan hasil rumusan dasar negara yang disebut dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Saya Alexander Andreas Marabis. Saya sebagai perwakilan dari anggota non-muslim tidak setuju dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kami tidak setuju, sangat tidak setuju. Jika terjadi perdebatan seperti ini, memang lebih baik kita ubah sila pertama agar ada toleransi antar umat beragama. Karena hal ini mencakup keseluruhan agama di Indonesia. Baiklah saudara-saudara, harap tenang terlebih dahulu. Hal ini bisa kita selesaikan dengan cara yang damai. Karena saya juga mendengar bahwa rakyat Indonesia bagian timur ingin melepaskan diri dari Indonesia. Apabila sila pertama tidak diubah, akan tetapi kita ikuti saran Ir Soekarno selaku ketua. Baiklah, saya selaku ketua akan menyampaikan bahwa sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang
Selamat pagi semuanya, yang terhormat panitia dan anggota-anggota Dokuriku Jun Kyosakai yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat hadir di sini. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang kedua ini saya resmikan dibuka. Tuan Ketua, saya akan menyampaikan usulan-usulan yang saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. Mengenai unifikasi atau federasi, 3. Tentang keuangan, 4. Tentang agama dan negara, 5. Tentang pembelaan negara, 6. Tentang warga negara, 7. Bentuk negara dan kepala negara, 8. Tentang daerah, dan 9. Meminta mereka selekas-lekasnya. Marilah kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus menggunakan voting? Mengapa tidak musyawarah saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memilih republik ada 55 sistem, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah menegarkan bahwa setelah dipilih oleh sidang Dokuriku Junji Kyosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain, jadinya semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Bagaimana jika kita menangga Malaysia? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor, Portugis supaya masuk ke wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 anggota baru kita yaitu Wiranata Kusuma, Ki Hajar Dewantara, Mr. Kasman Singadinegoro, Sayyidul Malik, Kasuma Madri, dan Mr. Ahmad Subato. Ki Bagus Nandikusumo, KH Wahid Hashim, Mr. Kasman Singadinegoro, dan Mr. Toko Muhammad Hasan. Tolong kalian bahas kembali Piagam Jakarta, khususnya kalimat-kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sebab kalimat ini menyebabkan pemeluk agama lain menjadi keberatan. Saya setuju dengan perubahannya. Saya setuju, karena perubahan itu dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa? Ya, baiklah, saya setuju. Bagaimana dengan yang Saya setuju. Baiklah, kita ganti kalimat itu. Baiklah, mari kita lanjut membahas pasal-pasal dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Bagaimana jika perubahan UUD 1945 ini ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Saya setuju, karena dapat dilihat bahwa isinya sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Baiklah, ini saatnya untuk menetapkan UUD Negara Republik Indonesia yang di dalamnya membuat Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Acara selanjutnya dalam rapat ini yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Apakah ada usulan dari anggota? Menurut saya, pemilihan ini sebaiknya dilakukan secara aklimasi. Saya mengajak I.R. Soekarno sebagai presiden dan Muhatta sebagai wakil presiden. Saya setuju karena dua orang ini tidak ada bandingannya. Karena masih ada waktu, bagaimana jika kita lanjutkan dengan perundingan untuk membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden dan wakil selama MPR dan DPR belum terbentuk? Bagaimana?